Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang diskon dan pajak. Oke. Nah, sekarang pernah dengar kata diskon? Pernah dengar kata diskon? Pernah. Biasanya kalian jumpai diskon itu di mana? Di mana kalian jumpai diskon? Di jualan-jualan. Jualan. Oke. Biasanya kalau ada diskon itu harganya bagaimana kalau kita membeli sesuatu? Dikurangin. Dikurangi. Harganya lebih mahal atau lebih murah? Murah. Lebih murah ya. Oke. Jadi apa sih itu diskon? Apa sih itu diskon? Diskon tadi katanya harganya dikurangin. Berarti diskon adalah Potong harga. Potongan harga, betul sekali. Jadi diskon itu adalah potongan harga. Nah, dengan adanya diskon biasanya menjadikan harganya menjadi lebih murah ketika kita membayar. Jadi ingat ya, diskon adalah potongan harga. Semakin besar diskonnya, maka harganya semakin apa? Semakin murah. Murah atau mahal? Murah. Semakin murah. Oke, jadi sebesar diskonnya, harganya makin murah, itulah diskon. Nah, seperti ini diskonnya. Nah, biasanya kita yang ingin mendapatkan harga yang lebih murah, pasti akan mencari diskon yang besar tulisannya. Maksudnya lebih besar, misalkan 70%. Dibanding 50% dan 10%, pasti kita akan memilih yang 70%, karena pemotongannya harganya akan semakin murah. Oke. Nah, diskon misalkan ini ya. Misalkan diskonnya 70%. Nah, di situ artinya adalah harga yang dibayarkan dikurangi dengan 70% dari harga barang semula. Nah, biasanya diskon dilambangkan dengan dalam matematika, biasanya diskon dilambangkan dengan simbol D. Diskon. Nah, rumus untuk mencari harga diskon yaitu persentase diskonnya dikalikan dengan M. M itu adalah H mula-mula. Oke, paham anak-anak? Ibu terlalu cepat? Paham. Halo. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan harga diskon, nah baru kalian kurangi dengan harga barang mula-mula dikurangi dengan harga diskon. Itulah harga yang harus kalian bayarkan kepada pemilik toko ataupun kasir. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung ke contoh ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari diskon. Sekarang kita akan ke contohnya. Nah, contohnya di sini adalah Rio membeli laptop seharga Rp4.500.000. Anak-anak, kalau misalkan dia dalam bentuk rupiah, biasanya dia dikasih simbol di sini ya, 002. Di sini ada nolnya. 2 ini koma, tapi yang dibaca adalah yang ini aja, yang depan, yang depannya koma, berarti harganya adalah Rp4.500.000. Kemudian atas pembelian laptop Rio dikenakan diskon 10%. Berapakah uang yang harus dibayar Rio? Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang pertama kalian cari adalah harga diskonnya. Tapi lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah harga mula-mula sama persentase diskon. Nah,
Sekarang kita diketahui harga mula-mula atau harga belinya Saya ya. hadir, Bu. Harga belinya adalah Rp4.500.000. Nah, kenapa? Ada apa? Nggak ada ya? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, diskon 10%. Nah, yang ditanya adalah harga setelah diskon atau harga yang harus kita bayarkan kepada pemilik toko ataupun kasir ya. Nah, selanjutnya, cara menjawabnya yaitu kita cari dulu harga diskonnya. Nah, persentase diskonnya tadi berapa? 10. Persentase diskonnya tadi berapa? 10%. 10%, berarti 10%. 10%. Nah, di sini oke. Nah, ketika kalian menjawab, di sini kalian tidak menggunakan 02-nya di sini juga tidak apa-apa. Hanya kalian 4.500.000 juga nggak apa-apa di sini ya. Nah, tapi nanti pada akhirnya nanti jadinya harus menggunakan 02 ya. Kita lanjut. 10% artinya itu apa? 10% artinya apa? 10 per 100. 10 per 100, pintar sekali. Jadi nanti sini adalah 10 per 100. Nah, kalau sudah sampai sini, kemudian kalian tinggal coret saja. Oke, tinggal kalian sederhanakan ya dengan cara mencoret. Nah, di sini kan ada 02 di bawah kan? Berarti nanti kalian juga coret 02 di atas. Nah, caranya seperti ini ya. Coret dulu 1 di bawah, berarti 1 di atas. Coret lagi 1 di bawah, berarti satunya juga di atas. Nah, 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Berarti ini sisa. Nolnya di sini ada 4, baru sini 45. Berarti sisa 450.000. Nah, itu cara menyederhanakannya ya. Nah, ini tadi kita sudah dapat harga diskonnya. Nah, karena pertanyaannya adalah harga setelah diskon, maka tinggal kita kurangi. Harga mula-mula dikurangi dengan harga diskon itu 4.500.000 dikurangi dengan harga diskonnya adalah 450.000. Jadi hasilnya adalah 4.050.000. Sampai sini paham? Paham. Paham anak-anak? Paham. Paham ya. Jadi uang yang harus dibayar Rio adalah 4.050.000. Oke, silakan. Kalau dicatatkan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang silakan di screenshot. Di screenshot ya. Udah. Udah di screenshot? Udah, Bu. Nah, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara tentang diskon. Diskon tadi adalah apa tadi anak-anak? Di awalnya? Diskon apa? Potongan harga. Pemotongan harga, betul sekali. Jadi diskon adalah potongan harga. Nah, sekarang kita ke pajak. Nah, kalau barang yang dikenakan pajak, pernah dengar kata pajak? Nah, Pernah. Apa yang kalian mendengar pajak? Pajak apa yang kalian biasanya dengar? pajak motor. Pajak motor, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi pajak? Pajak jalanan. Pajak jalanan. Oke, ini ya. Pajak merupakan pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk. Nah, kita sebagai penduduk ya, sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli, dan lain-lain. Jadi, itu banyak ya. Nah, kalian tadi mengatakan pajak motor. Nah, berarti kalian akan dikenakan pajak pemilikan. Pajak kepemilikan kendaraan. Nah, biasanya kalau pajak motor itu dibayar setiap tahun. Nah, kemudian ada pajak pendapatan. Nah, di sini kalian lihat pajak pendapatan. Pajak pendapatan itu artinya ketika kalian misalkan
kerja di sebuah perusahaan ataupun menjadi seorang PNS. Nah, di situ nanti ketika kalian mendapat gaji, maka kalian akan dikenakan pajak. Nah, sehingga gaji kalian yang seharusnya misalkan 4 juta, nanti akan dipotong dengan pajaknya. Jadi, kalau pajak pendapatan, uang kalian akan semakin berkurang karena pajaknya harus dibayarkan kepada negara. Nah, itu tadi adalah pajak pendapatan. Kalau pajak kepemilikan, nah pajak kepemilikan ini biasanya ini adalah seperti kalian memiliki motor, kemudian kalian harus bayar pajak setiap tahun, ataupun kalian memiliki rumah. Rumah juga itu adalah akan dikenakan pajak, namanya pajak bumi dan bangunan, PBB. Namanya PBB. Nah, ataupun kalian punya kendaraan yang lain, maka kalian harus membayar pajak kepada negara setiap tahunnya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pajak harga beli barang. Nah, mungkin kalian tanpa sadar ketika kalian datang ke toko-toko, misalkan toko besar ya, misalkan Ramayana, ataupun toko yang lain. Nah, terkadang ada kalian akan dikenakan dengan pajak pajak harga barang, pajak barang, PPH kayaknya. Oke. Nah, ketika kalian dikenakan pajak barang yang ketika kalian beli, maka barang tersebut akan semakin mahal karena kalian harus menambah uang untuk membayarkan pajak kepada negara. Nah, itu bedanya pajak dengan diskon. Kalau diskon, kalau kita beli barang, oke? Kalau kita beli barang, misalkan diskon. Kalau diskon berarti harganya semakin berkurang. Tapi kalau pajak, ketika kita beli barang dikenakan pajak, maka harga yang kita belikan akan semakin mahal. Paham sampai sini? Paham. Paham anak-anak? Oke. Jadi kalau pajak barang bagaimana tadi? Harganya semakin apa? Semakin mahal atau semakin murah? Mahal. Semakin mahal. Oke. Jadi ingat ya, kalau pajak pembelian, misalkan kita beli barang dikenakan pajak, maka harganya akan semakin mahal. Tapi ketika pajak pendapatan, misalkan kita mendapatkan gaji, kemudian kita dikenakan pajak, maka gaji kita akan semakin berkurang. Ingat ya, hati-hati bedakan pendapatan sama harga barang. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Oh, maaf. Kita ke rumus dulu. Ini, misalkan harga sebuah barang sebesar M dengan pajak P%, maka cara mencarinya sama dengan diskon. Besar pajaknya hampir sama dengan diskon. Tapi kalau pajak, dia simbolnya adalah P. Kalau diskon, berarti dia simbolnya yaitu D. Jadi ingat ya, kalau P berarti pajak, kalau D artinya diskon. Nah, kalau barang dikenakan pajak, kalau diskon tadi kan dikurang. Kalau pajak berarti dia ditambah. Itu bedanya. Kalau diskon dia dikurang, kalau pajak berarti dia ditambah. Makanya harganya akan semakin mahal. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini Pak Andi membeli sebuah televisi di toko elektronik seharga Rp2.100.000. Oh, murah ya. Atas pembelian televisi tersebut, Pak Andi dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Pak Andi? Nah, di sini dia beli televisi, kemudian dikenakan pajak. Maka, kalau kita sudah dengar kata pajak, berarti akan semakin mahal. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar pajaknya. Oh, mau di screenshot? Kalau misalkan ini Ibu menjelaskan, kalian sambil screenshot ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cara menjawabnya. Yaitu kita tentukan dulu harga barangnya yaitu Rp2.100.000. Kemudian dikenakan pajak 5%. Yang ditanyakan adalah uang yang harus dibayarkan Pak Andi.
Nah, caranya sama yang kayak yang tulis ini itu kita cari dulu besar pajaknya. P persen dikalikan dengan M. Pajaknya berapa? Pajaknya berapa? 5%. 5%. Modalnya berapa atau harga barangnya berapa? 2.100.000. 2.100.000, betul sekali. Jadi di sini kita tinggal tulis 5% dikali 2.100.000. Nah, 5% berarti 5/100 dikali 2.100.000 rupiah. 2.100.000. Sekarang kita akan, oke, betul sekali. Nah, sekarang tinggal sederhanakan saja. Nah, di sini ada 0 kan di bawah. Kalau ada 0 di bawah 2, berarti di atas juga harus dicoret 2. Kita coret dulu 1, 2. Di bawah 2, berarti di atas juga harus dicoret 2. Yang ini masuk dalam atas ya. 1, 2. Nah, sekarang tinggal ini, yaitu tinggal 21.000. Berarti ini tinggal 21.000 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 105.000. Berarti pajak yang dikenakan adalah 105.000. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah uang yang harus dibayarkan Pak Andi. Nah, berarti harga barangnya setelah pajak yaitu harga mula-mula ditambahkan dengan pajak yaitu 2.100.000 ditambah dengan 105.000. Hasilnya adalah 2.205.000. Waalaikumsalam. Kenapa ada pertanyaan? Oke, sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Nah, jadi uang yang harus dibayarkan Pak Andi adalah 2.205.000. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu? Enggak ada. Tidak ada. Oke, silakan kalian screenshot lagi untuk kalian catat nanti ya. Sudah di screenshot? 1, 2, 3. Sudah ya. Oke, anak-anak itu tadi adalah tentang diskon dan pajak. Jadi ingat ya, kalau pajak barang, ketika kalian membeli barang, berarti pajaknya akan semakin bertambah atau uang yang harus kalian bayarkan akan semakin bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu. Ketika kalian punya gaji 4 juta, silakan kalian catat di bukunya. Kalian punya gaji 4 juta, kenakan pajak berapa uang yang akan kalian? Hati-hati, ini masuk dalam pajak 400. pendapatan. 400. 400 itu apa? Berapa gaji yang akan kalian terima? Oke, berapa gaji yang akan kalian terima? Kalian punya gaji adalah kalian punya gaji pokok adalah 4 juta rupiah. Berapa persen tadi, Bu? Tapi dikenakan pajak 10%. Nah, jadi berapa gaji bersih yang kalian terima? Jadi ya, ini pendapatan. Beda dengan barang. 3.600.000, Bu. 3.600.000, bagus sekali.
Jadi ingat ya, kalau misalkan pajak pendapatan berarti uang kalian akan semakin berkurang. Tapi ketika kalian dikenakan pajak barang, oke, maka harga yang kalian bayarkan akan semakin mahal. Oke, hati-hati ya. Jadi takutnya nanti kalian ketika ada soal, kemudian soalnya adalah yang ditanyakan pajak pendapatan, nanti kalian ditambah lagi. Oke, jadi ingat ya, hati-hati. Bedakan pajak pendapatan dengan pajak barang. Oke. Barang. Kita tadi sudah belajar tentang diskon. Oke, masih ada waktunya tadi 18.20 ya. 40. Oke, masih ada waktu 10 menit. Kita lanjut lagi ke ini sebenarnya ini neto. Kok bentar sekali, Bu? 10 Ini menit. sedikit aja ya. Karena waktunya ya kalau Zoom dia hanya 40 menit. Kalau yang free. Kalau yang free dia hanya 40 menit. Jadi di sini Ibu nggak bisa lama-lama. Nanti ada tugas ke Bu di classroom. Nanti Ibu kasihkan ya. Oke, selanjutnya kita ke neto bruto. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang diskon dan pajak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Pernah kata ini? Pernah dengar ini? Bruto, neto, dan tara? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Iya, Bu. Coba kalian lihat di karung beras kalian. Kalau yang dekat situ punya karung beras, nah nanti di situ ada tulisannya berat bersih. Di karung beras Bu ada neto. Ada kan neto? Nah, kalian mungkin sering melihat produk tapi tidak membaca di situ ternyata ada kata neto. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa sih neto, bruto, dan tara? Kita satu-satu ya. Bruto atau sering juga disebut dengan berat kotor. Ya, Bu. Bruto adalah berat kotor. Nah, kalau berat kotor artinya adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya. Jadi, ketika timbang, maka keseluruhan dari berat itu, itulah yang dikatakan dengan bruto atau berat kotor. Nah, seperti ini. Ini misalkan satu karung beras. Tapi tidak hanya di beras ya. Semua di kemasan pasti ada di situ ada ada tampilannya neto atau berat bersih. Nah, kemudian ini kalau bruto berarti berat kotor adalah ini. Berat keseluruhannya. Dengan kemasannya juga dihitung beratnya. Nah, sedangkan neto adalah berat bersih atau berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Artinya kalau neto yaitu hasilnya saja. Oke, misalkan kalian satu karung beras. Berarti kalau neto hanya berat isinya aja. Tidak ada dihitung kemasannya, tidak ada dihitung bungkusnya. Sedangkan tara itu berat kemasan atau suatu tempat barang. Artinya hanya pembungkusnya. Nah, inilah bedanya bruto, neto, dan tara. Nah, sekarang kalian pasti bisa sudah tahu apa itu bruto, neto, dan tara. Jadi ingat ya, kalau bruto berarti berat keseluruhannya, isi sama bungkusnya ditimbang, semuanya jadi satu ditimbang. Sedangkan kalau neto atau berat bersih berarti hanya isinya saja. Oke, hanya isinya saja, tidak ada yang lain. Hanya isinya. Kalau tara itu adalah bungkusnya. Nah, jadi ingat, bruto seluruhnya, bungkusnya. Sedangkan neto hanya isinya saja atau berat bersihnya, sedangkan tara hanya bungkusnya. Oke, sampai sini paham ya? Sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan anak-anak?
Udah ya? Sudah. Sudah, Bu. Nah, Sudah, sekarang Bu. kita melihat lagi hubungan antara bruto, neto, dan tara. Oke. Nah, di sini kalau bruto, yaitu kalau mencari bruto berarti berat isinya ditambahkan tadi dengan bungkusnya. Itulah berat bruto. Tapi kalau untuk mencari berat bersih atau isinya aja, berarti berat keseluruhannya dikurangi dengan bungkusnya atau tara. Nah, kalau bungkusnya saja, berarti tinggal kalian kurangi berat seluruhnya, yaitu bruto, dikurangi dengan berat isinya. Nah, terkadang neto dan tara itu dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, di sini ada persentase neto dan tara. Nah, cara menghitungnya, perhatikan baik-baik ya. Oke, kalau misalkan ada peringatan 10 menit, silakan dipencet oke ya di HP-nya. Oke, untuk neto berarti kalian tinggal kasihkan gini aja. Mencari persentase neto. Neto dibagi bruto dikali 100%. Sedangkan tara berarti tara dibagi bruto dikali 100%. Ya, anak-anak paham sampai sini? Paham ya? Ya, Bu. Paham. Oke, sekarang Ibu hitung 3 detik, silakan kalian screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita coba soalnya ya. Tentukan tara, persentase tara, dan persentase neto. Berapa brutonya? Dari soal ini? 10 kilogram. Kilogram. Netonya? 9,90 kilogram. 9,90. Nah, yang ditanyakan adalah tara, persentase tara, dan persentase neto. Bisa kalian hitung berapa taranya? Bisa, Bu. Berapa taranya? Berapa taranya? 10 on. 10. Bisa 10 on. Oke? Ya. Oke, kita brutonya tadi 10 kilo, netonya 9,9 kilo. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah tara. Berarti tinggal dikurangkan 10 dikurang 9,9. Hasilnya adalah 0,1 kilo. Atau tadi katanya 10 ons ya? 10 ons. Ons itu Bu, kilogram ya. Ya? yang lain Ada apa? Ada apa, Nak? Hah? Kenapa ada pertanyaan? Apa? Oke, suaranya putus-putus. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Oke, sudah. Kita langsung ke persentase taranya tadi. Nah, taranya tadi adalah 0,1. Berarti tinggal dimasukkan 0,1 dikalikan 10 dikalikan 0,1 dibagi 10 dikali dengan 100%. Tinggal disederhanakan, coret saja. Oke, ini coret 1. Berarti 0,1 dibagi 1 hasilnya tetap 0,1, baru 0,1 dikalikan 10 hasilnya adalah 1%. Nah, itu tadi adalah mencari persentase tara. Nah, sekarang kita cari persentase neto. Nah, tinggal seperti lagi. Maaf ya, ini bukan 10, tapi ini 100. Ibu salah. Ini 100%. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini dicoret, berarti tinggal 10% dikalikan 9,9 hasilnya adalah 99%. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham ya? Oke, mudah ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Oke, masih ada waktu. Sampai sini silakan kalian screenshot lagi. Baru Ibu jelaskan tinggal 1 soal. Semoga dari screenshot 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang contoh yang terakhir. 5 karung beras mempunyai bruto 700 kg. Setelah ditimbang 15% dari bruto merupakan tara. Berarti bungkusnya itu sebesar 15% ya. Jika setiap barang sama,
Yang ditanyakan adalah neto setiap barang adalah. Silakan kalian screenshot soalnya baru kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Cara pengerjaannya. Nah, yang diketahui tadi adalah bruto 5 karung beras, 5 karung yaitu 700 kilo. Kemudian taranya adalah 15% dari keseluruhannya. Nah, yang ditanyakan adalah neto setiap barang. Nah, ketika kalian dapat seperti ini, caranya bisa kalian cari dulu satu karung itu berapa beratnya. Dengan cara jumlah seluruhnya dibagi dengan berapa banyak karungnya, ada 5. Berarti 700 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 140. Nah, selanjutnya tinggal cari taranya. Nah, karena persentase taranya adalah 15%, nah berarti kita cari taranya. Caranya seperti ini ya. Nih, kita masukkan dulu. Nah, setelah itu baru kita kerjakan. Oke, kita kerjakan di sini. Kita bisa coret persennya sini. Coret persen di kiri, coret juga persen yang ada di kanan. Kemudian, tinggal kita kalikan seperti ini. Ini, karena ini di bawah, kita pindahkan ke sini menjadi kali. Jadi, 15 dikali 140 sama dengan 100 dikali tara, berarti 100 tara. Nah, kalau sudah, baru kita kalikan ini, hasilnya adalah 2100, baru kita bagi dengan taranya 100. Berarti hasilnya adalah 2100 dibagi dengan 100 sama dengan 21. Berarti caranya adalah 21 kilo. Nah, ini tadi anak-anak cara mencari soal seperti ini. Jadi ingat dulu, cari dulu harga seluruh satu karungnya. Kemudian cari taranya. Nah, karena yang ditanyakan adalah neto, berarti tinggal kita kurangi. Bruto dikurangi tara. Berarti brutonya tadi adalah 140 dikurangi 21. Hasilnya adalah 119 kilo. Paham sampai sini? Oke, waktunya tinggal 3 menit. Nah, jadi neto barang adalah 119 kilo. Nah, anak-anak kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Oke, sekarang silakan di screenshot lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang diskon, terus pajak, selanjutnya bruto, neto, tara. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya. Ibu mau ambil gambar. Oke. Siap ya? Oke, yang tidak nampak wajahnya nanti Ibu nggak absen, Ibu alpakan. Silakan dinyalakan kameranya. Rais, tinggal Rais ini yang belum. Rais akan dinyalakan. Rahmat Maulana jangan diinikan ya, tetap. Oke, sudah siap? Pasang wajah senyum ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Sudah siap?
1, 2, 3. Ya kan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas waktunya mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa namanya? Ininya tugasnya Ibu kirimkan ke ini ya, grup. Kakakmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.